Romo Magnisuseno menjadi ahli yang dihadirkan dari pihak Ganjar Pranowo Mahfud MD pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Selasa 2 April 2024. Beberapa pendapat Romo yang bagus kita renungkan yaitu tentang penggunaan kekuasaan. Menurutnya, begitu dia memakai kedudukannya kekuasaannya untuk memberikan petunjuk ASN, Polri, TNI, dan lain-lain untuk mendukung paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan ke paslon itu, dia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa dia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. Nah, ini menurut pendapat Immanuel Kant akan menilai tindakan tersebut sebagai melanggar prinsip kewajiban moral yang mutlak. Immanuel Kant memandang bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang universal dan tanpa pandang bulu, tanpa memandang status sosial atau kedudukan. Dalam hal ini, tindakan presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk memberikan petunjuk dan dukungan kepada satu pasangan calon sambil menggunakan dana publik secara tidak adil untuk tujuan tersebut akan bertentangan dengan prinsip universalitas dan tanpa pandang bulu dalam kewajiban moral. Immanuel Kant akan menilai bahwa tindakan tersebut tidak bisa diterima karena bertentangan dengan prinsip moral yang mutlak yang mengharuskan individu untuk bertindak dengan integritas dan keadilan tanpa memandang kepentingan pribadi atau politik. Alasan utama Immanuel Kant adalah konsep imperatif kategorisnya yang menyatakan bahwa individu harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang universal dan tanpa pandang bulu. Dalam hal ini ada beberapa alasan yang mendasari prinsip tersebut. Pertama, kewajiban moral yang mutlak. Immanuel Kant percaya bahwa kewajiban moral ada kewajiban yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Ini berarti bahwa individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral tanpa memandang konsekuensi atau keuntungan pribadi. Yang kedua, universalitas. Immanuel Kant mengemukakan bahwa prinsip moral harus bersifat universal. Artinya, prinsip-prinsip tersebut berlaku untuk semua individu tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa individu harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara adil kepada semua orang dalam situasi yang serupa. Ketiga, keadilan dan integritas. Immanuel Kant menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam tindakan moral. Tindakan yang adil dan jujur adalah kunci dalam menjalankan kewajiban moral, dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dianggap tidak dapat diterima secara moral. Kemudian Romo Magnis juga menyampaikan pendapat tentang nepotisme. Menurut beliau, nepotisme, kalau seorang presiden memakai kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan karena membuktikan dia tidak punya wawasan sebagai seorang presiden. Nah, ini kalau menurut pendapat Immanuel Kant, tindakan presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya sendiri akan menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang mendasari pemikirannya. Berikut beberapa tanggapan yang mungkin diberikan oleh Immanuel Kant terhadap situasi ini. Satu, sama dengan tadi bahwa prinsip kewajiban moral yang mutlak, kemudian universalitas. Dan yang ketiga, yang justru penting adalah justice and fairness. Immanuel Kant akan menilai bahwa tindakan nepotisme merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran. Presiden seharusnya bertindak berdasarkan keadilan yang adil untuk semua warga negara tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga sendiri. Ini yang terakhir, mungkin ada beberapa pendapat dari Romo Magnis, tapi ini saya kutip yang tentang bansos. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya, pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang
jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Nah, Immanuel Kant akan berpendapat bahwa tindakan yang disebutkan oleh Romo Magnis, yaitu penggunaan kekuasaan presiden untuk memberikan petunjuk kepada aparat pemerintah dan menggunakan dana negara untuk kepentingan kampanye serta pengambilan bansos untuk kepentingan politik, adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika dan moralitas. Pertama, alasannya kewajiban moral yang mutlak seperti tadi sudah sampaikan, kemudian universalitas, dan ketiga keadilan dan integritas. Immanuel Kant akan menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam tindakan moral. Tindakan yang merugikan masyarakat atau menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas. Dengan demikian, Immanuel Kant akan mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip moral dan etika dasar, serta sebagai pengkhianatan terhadap kewajiban moral yang dimiliki oleh seorang pemimpin.